Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Syabilal Abdullah, NIM 220301500035. Kelas PJK RB. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang buku pendidikan kesehatan sekolah di mana yaitu bab 9 kan yang berjudul Kantin Sekolah Sehat. Langsung saja ke pembahasannya. Perlu kita ketahui bahwa kantin merupakan salah satu tempat jajan anak sekolah. Selain beras makanan, jajanan di luar sekolah, kantin sekolah memiliki peranan dalam mewujudkan pesan-pesan kesehatan dan dapat menentukan perilaku makan siswa dan hari melalui penyediaan makanan jajanan di sekolah. Kantin kala dapat menyediakan makanan sebagai pengganti makan pagi dan makan siang di rumah, serta cemilan minuman yang sehat, aman, dan bergizi. Apa saja yang dijual di kantin sekolah? Nah, makanan yang sehat, aman, dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan seorang anak untuk dapat hidup sehat dan produktif. Makanan tersebut harus bersih, tidak kadaluarsa, dan tidak mengandung bahan kimia maupun mikroba yang berbahaya bagi kesehatan gizi yang baik, dan cukup akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, dan akan meningkatkan kemampuan kecerdasan seorang anak. Sebaliknya juga, jika asupan gizi kurang, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan terlambat. Jadi untuk itu, makanan yang beragam dan bergizi seimbang merupakan makanan yang mengandung tenaga, pembangun dan pengatur makanan sumber tenaga. Ialah makanan yang hanya mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Makanan sumber zat pembangun terdapat pada kelompok makanan yang berasal dari hewan dan kacang-kacangan. Sedangkan makanan sumber zat pengatur terdapat pada semua sayuran dan buah-buahan. Tidak semua jenis makanan memiliki semua zat gizi secara lengkap. Jika terjadi kekurangan salah satu zat gizi, tentu pada suatu jenis makanan maka dilengkapi oleh makanan yang lain. Nah, jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual di sekolah. Satu, makanan cemilan adalah makanan yang dikonsumsi di antara di waktu makan. Makanan cemilan ini terdiri dari makanan cemilan basah. Makanan cemilan basah dibuat di rumah terlebih dahulu atau langsung disiapkan di kantin sekolah. Misalnya lemper, lumpia, puang goreng, dan lain-lain. Adapun makanan cemilan kering. Jadi makanan cemilan kering ini umumnya diproduksi oleh industri organ, misalnya keripik, biskuit, kue-kue kering, dan lain-lain. Dua, makanan sampingan. Nah, makanan sampingan merupakan kelompok makanan utama yang dapat disiapkan di rumah atau disiapkan di kantin. Contohnya nasi uduk, mie ayam, dan lain-lain. Tiga, minuman. Air putih baik kemasan maupun disiapkan sendiri. B, minuman ringan. Teh atau sari buah. C, minuman campur, es campur atau dan es cendol. Dan yang keempat, buah. Buah juga merupakan salah satu jenis makanan sumber vitamin dan mineral yang penting untuk anak usia sekolah. Buah-buahan sebaiknya dikonsumsi setiap hari. Buah-buahan dapat dijual dalam bentuk utuh maupun sudah dikupas atau dipotong. Pada bagian B, sarana dan prasarana kantin sekolah sehat. Jadi kantin sekolah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kantin dengan ruangan tertutup dan kantin dengan ruangan terbuka. Meskipun terbuka, namun ruang pengelolaan dan tempat menyantap makanan harus dalam keadaan tertutup dan prasarana sebagai berikut. Sumber air bersih yang pertama mungkin, terus yang kedua tempat penyimpanan, ketiga tempat pengolahan, empat tempat penyajian dan ruang makan, lima fasilitas sanitis, enam perlengkapan kerja, dan yang terakhir tempat pembuangan limbah. Jadi syarat-syarat pembangunan yang harus dipenuhi untuk kantin dengan ruangan tertutup ialah satu, lantai kedap air rata, halus tapi tidak licin, kuat dan dibuat miring agar mudah dibersihkan. Kedua, dinding kedap air
rata halus, berwarna terang, tahan lama, tidak mudah mengelupas dan kuat sehingga mudah dibersihkan. Ketiga, langit-langit terbuat dari bahan tahan lama, tidak mudah bocor, tidak berlubang dan tidak mudah mengelupas. Terus ada pintu, jendela dan ventilasi kantin dibuat dari bahan tahan lama, tidak mudah pecah, rata, halus, berwarna terang, dapat dibuka tutup dengan baik. Eh, Memang untuk ruang pengolahan dan penyajian serta tempat makanan di ruangan, lubang angin atau ventilasi minimal 2 buah dengan luas keseluruhan lubang ventilasi 20% terhadap luas lantai harus tersedia. Terus lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela dan ventilasi harus selalu dalam keadaan bersih. Jadi kantin sehat juga harus memiliki fasilitas sanitasi yang baik, tersedianya bak cuci, piring, dan peralatan dengan air mengalir dan rak pengering, tersedianya wastafel dengan sabun atau deterjen dan lap bersih atau tisu di tempat makan dan di tempat pengolahan atau persiapan makanan, suplai air bersih yang cukup, baik untuk kebutuhan pengolahan maupun untuk kebutuhan pencucian dan pembersihan. Baik kantin tertutup maupun kantin terbuka harus memiliki tempat pembuangan limbah dengan syarat sebagai berikut. 1. Tempat sampah atau limbah pada di kantin harus tersedia dan jumlahnya cukup serta selalu tertutup. Terus 2. Di dalam maupun di luar kantin harus bebas dari sampah. Jarak kantin dengan tempat penampungan sampah sementara minimal 20 meter. Terdapat selokan atau saluran pembuangan air, termasuk air limbah dan berfungsi dengan baik serta mudah dibersihkan bila terjadi penyumbatan. Nah, C. Mewujudkan kantin sekolah sehat. Supaya dapat menjadi pengelolaan kantin sekolah yang sehat, siapa aja harus memiliki beberapa kriteria. Di mana yang pertama memiliki pengetahuan tentang gizi seimbang dan beragam, sehingga kebutuhan gizi anak-anak sekolah bisa tercukupi dan tidak bosan mengkonsumsinya. Kedua, memiliki pengetahuan tentang pengelolaan cara pangan yang baik, pemilihan bahan baku dan bahan tambahan yang cukup yang dapat menghasilkan makanan yang bergizi, sehat dan aman. Tiga, memiliki pengetahuan tentang keamanan pangan untuk mengenali bahaya-bahaya dalam pangan dan menentukan cara pencegahan. Terus memiliki pengetahuan tentang sanitasi dan higiene untuk mencegah masuknya bakteri dan bahan kimia berbahaya ke dalam makanan. Terakhir, memiliki pengetahuan tentang sarana dan prasarana minimum yang hanya dimiliki oleh kantin sehat. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.